warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fil Qur'ani hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam acara menyambut tahun baru Islam 1447 Hijriah tahun 2025 Masehi dengan mengusung tema dengan semangat hijrah kita bangun keseimbangan dunia dan akhirat dengan ibadah yang berkualitas. Salawat beriringkan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ustadz Dr. Doni Putra LC.MU yang akan menjadi penceramah kita pada kegiatan hari ini. Yang kami hormati Bapak Ketua RW sekaligus Ketua RT, tokoh agama, serta seluruh masyarakat yang hadir pada hari ini. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita buka acara dengan kata sambutan Ketua Masjid Al-Jami'atul Rahmah yang diwakili oleh Bapak Zul Hajri. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Doni Putra LC.MU yang dirahmati Allah, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Jami'atul Rahmah, yang kami hormati dan kami ucapkan terima kasih kepada mahasiswa KKN Universitas Riau dan kepada anak-anak kami yang sudah hadir pada malam hari ini di masjid yang kita cintai ini. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih bisa berkumpul di masjid kita ini dalam rangka melaksanakan kegiatan menyambut tahun baru Islam 1447 Hijriah, yang mana sebelumnya belum pernah kita buat, dan alhamdulillah pada malam hari ini sudah kita buat. Tidak lupa pula salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bersedia mengisi list donatur yang kita share di grup WA. Alhamdulillah dari target biaya yang kita butuhkan, alhamdulillah kita mendapatkan lebih, dan nanti kelebihan biaya ini akan kita masukkan ke dalam kas masjid. Kemudian ucapan terima kasih kami juga kepada ibu-ibu yang sudah dari pagi tadi mungkin sudah siap bekerja untuk menyediakan konsumsi kita pada untuk malam hari ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada mahasiswa KKN yang sudah hadir pada malam hari ini. Sedikit saya ingin menyampaikan program dari pengurus, bahwasanya untuk bulan depan kita akan berusaha mengadakan kegiatan Jumat Berkah. Setidak-tidaknya kita bisa menyediakan kue dengan minuman dingin. Tapi kita akan usahakan bisa menyediakan makanan berat atau nasi bungkus sekali dalam sebulan. Jadi program ini akan bisa berjalan
jika ada dukungan bantuan di bapak-bapak, ibu-ibu kalian yang maha kecil dan yang rahmat, yaitu berupa bantuan dana sehingga program ini bisa terlaksana. Nanti kami akan sharekan ke grup berapa listnya, untuk kue kita berapa per porsinya, nanti per porsinya. Jadi nanti dari awal bulan kita sudah share, nanti untuk nasinya kita sediakan di akhir bulan. Dan untuk di minggu pertama, kedua, dan ketiga kita usahakan ada kue dengan minuman dingin. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Zulhaji selaku pengurus masjid yang sudah memfasilitasi kegiatan kita hari ini. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan mendengarkan tausiah yang insya Allah penuh dengan hikmah dan petunjuk untuk menyambut tahun baru Islam dengan semangat hijrah dalam memperbaiki diri menuju kebahagiaan dunia akhirat, sekaligus ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz Dr. Doni Putra LC MHU, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala asyraf alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah, ibu, orang tua kami, alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid, abang kakak, teman-teman mahasiswa, tokoh pemuda, adik-adik yang kami sayangi, yang kami banggakan. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Kami doakan semoga kita semua yang hadir semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita semoga Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, bahagia kita berkekalan sampai ke surganya Allah Ta'ala. Anak-anak kita semoga Allah jadikan anak-anak yang soleh lagi soleha. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita semua dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Untuk menguji konsentrasi kita, kami ajak kita bernasib dengan berselawat. Sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah. Ayo bunda ikuti saya, kita bareng-bareng. Salatullah
Allah yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 218. Ayah bunda coba ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. 1 2 3. Memang orang-orang tawadhu itu seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu sebenarnya sudah hafal, cuman pura-pura tak hafal aja. Tambah lagi karena terlalu panjang Ustaz katanya. Nah, sekarang saya potonglah menjadi bagian-bagian yang pendek. Insya Allah ini sampai sama bunda-bunda saya di belakang. Innal ladzina amanu. Nah, itu buktinya sudah hafal tuh Pak. Cuman karena apa saja nggak sampai. Walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Udah izin sekali lagi. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka itu. Wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang-orang yang berharap untuk mendapatkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang bersungguh-sungguh dan berjihad di jalan Allah, mereka itu orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah, dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini ayat hijrah. Sekarang saya sedikit jelaskan kenapa Nabi dan sahabat berhijrah. Kita masuk sejarah sedikit Bapak Ibu. Puncaknya, khususnya Rasulullah SAW berhijrah itu kenapa? Di tahun ke-10 Hijriah meninggallah dua orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW.
Siapa kira-kira Bapak Ibu? Satu pamannya Abu Thalib, yang kedua 3 bulan di dalam kitab Sirah Ar-Rahimul Maktum, 3 bulan atau 2 bulan setelah Abu Thalib meninggal dunia, meninggal pula istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri ketiga, Fatimah, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Meninggal Abu Thalib, lalu wafatlah Khadijah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putrinya Fatimah, wahai anakku, selagi pamanku masih hidup, maksudnya Abu Thalib, sekalipun tak pernah tangan orang-orang Quraisy itu menyentuh diri. Begitu disebutkan dalam kitab Sirah Ibnu Hisham. Tapi semenjak pamanku meninggal dunia, tak henti-hentinya mereka menyakiti aku, kata Rasulullah SAW. Bapak Ibu dimuliakan Allah, maka kemudian di situ kita tahu Bapak Ibu, kejayaan Islam itu setidaknya akan ditopang oleh 3 hal besar. Berapa Pak Bu? 3. Mana yang 3? 1, kekuasaan, simbolnya Abu Thalib. Yang kedua, kekayaan, itu dipegang oleh Khadijah. Yang kedua, ilmu dan wawasan, sumbernya Nabi Muhammad SAW. Ilmu dan wawasan saja tak cukup Bapak Ibu, mesti ditopang oleh kekuasaan, juga ditopang oleh kekayaan. Makanya tak masuk di akal ketika ada orang mengatakan, kita umat Islam ngapain pula heboh dengan masalah kekuasaan. Ini ucapan orang-orang yang bodoh. Jangan mau dibodoh. Kalau kita tak punya kuasa, Bapak Ibu, kita tak akan bisa berbuat apa-apa. Itu faktanya. Semenjak Abu Thalib meninggal dunia, tak henti-hentinya orang kafir menyakiti Nabi. Sujud Nabi di depan Ka'bah disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Apa kata Abu Jahal dan kawan-kawannya? Hei anak-anak muda, siapa di antara kalian mau pergi ke tempat penyembelihan hewan? Kalian ambil isi jeroan ya? Jeroan itu, lalu kalian bawa ke sini, kata Abu Jahal dan kawan-kawannya kepada anak-anak mudanya. Ketika itu dilakukan anak-anak muda, di saat Nabi sedang bersujud, diambil sama Abu Jahal, disiramkannya ke punggung Nabi Muhammad SAW. Tak henti-hentinya mereka menyakiti Nabi. Lewat Nabi di depan di gang-gang rumah orang kafir, Nabi diludahi, bahkan tak jarang Nabi dilempari dengan menggunakan kotoran Nabi sendiri. Akhirnya apa? Pergilah Nabi ke Thaif. Itu salah satu karena sebab Nabi hijrah ke Thaif itu Bapak Ibu, itu setelah Abu Thalib dan Khadijah meninggal dunia. Sesampainya di Thaif, Bapak Ibu dimuliakan Allah, Nabi disambut? Bukannya disambut. Disambut iya, tapi bukan dengan senyum, bukan disambut dengan hidangan, tapi disambut dengan caci maki, sumpah serapah. Bahkan Nabi dilempari lagi. Tunggang langgang Nabi meninggalkan Thaif, Bapak Ibu dimuliakan Allah, sampai darah itu mengalir ke telapak kaki Nabi Muhammad SAW. Balik lagi Nabi ke Mekah, ternyata persekusi tak berhenti kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat, apa yang dialami oleh sahabat Bilal bin Rabah, contohnya seorang budak. Nabi yang masih ada pelindungnya disiksa, bagaimana dengan Bilal yang seorang budak? Tahu orang kafir Bilal masuk ke dalam agama Islam, dibawa, dijemur di tengah terik matahari, dipakaikan baju dari besi, dipukul, diinjak-injak. Pada akhirnya mereka ambil batu yang besar, kemudian mereka hempaskan ke dadanya Bilal bin Rabah. Itu baru di saat Bilal mengucapkan asyhadu alla. Begitu betul tantangan di saat umat Islam di awal-awalnya, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Karena nyawa jadi taruhan, harta dirampas, akhirnya datanglah perintah untuk
hijrah. Yang hijrah itu Bapak Ibu, Nabi termasuk orang yang terakhir hijrah. Bukan Nabi yang dulu hijrah, tapi sahabat dulu hijrah Bapak Ibu. Di antara fenomena sahabat hijrah itu ada namanya sahabat-sahabat yang bernama Suhaib. Siapa namanya Pak? Suhaib. Kalau Suhaib, kalau di kampung saya orang sebut Suhaib. Suhaib. Apa kata orang kafir kepada Suhaib yang mau berhijrah? Suhaib, ya, dulu kau datang ke kota kami tak punya apa-apa. Sekarang dunia ada di genggamanmu, kau memiliki segala hal, lalu kau berangkat ke Madinah, kau bawa semua hartamu. Tidak bisa, Mas Bro. Tidak bisa. Terus apa kata Suhaib? Oke lah, aku hijrah ke Madinah, tapi kalian ambillah semua harta, tak spesial pun dibawa oleh Suhaib. Boleh tak aku hijrah? Boleh, kata orang-orang kafir. Akhirnya apa? Semua hartanya ditinggal dan kemudian Suhaib berangkat ke Madinah. Ketika Suhaib bercerita kepada Rasulullah, lalu apa kata Rasulullah kepada Suhaib? Sungguh beruntung perniagaan wahai Suhaib. Kenapa? Hijrah itu perintah. Tidaklah seseorang melakukan sesuatu karena Allah lalu Allah akan menyanyiakan pengorbanannya, itu mustahil, Pak. Tidaklah orang meninggalkan sesuatu karena Allah lalu Allah tidak menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, itu mustahil. Lalu bagaimana dengan Rasulullah? Karena sahabat sudah pada berhijrah ke Madinah, tinggal beberapa orang yang belum berangkat. Di antaranya Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib. Bagi orang-orang kafir, sahabat yang hijrah ke Madinah itu Bapak itu bahaya bagi mereka. Kenapa? Madinah itu salah satu jalan yang dilewati oleh kafilah dagang orang kafir Quraisy. Mereka takut ini kalau sahabat bangun kekuatan di Madinah, nanti perniagaan mereka akan terganggu. Akhirnya setiap orang yang berusaha hijrah dicekalnya. Dan termasuk ketika itu yang akan mereka cekal untuk hijrah adalah Rasulullah SAW. Berkumpullah tokoh-tokoh Quraisy di satu tempat namanya Darun Nadwa. Apa namanya Bapak Ibu? Darun Nadwa. Kalau kita hari ini mungkin lebih kurang gelapnya lah, lembaga adat lainnya lah, berkumpullah orang-orang tokoh Quraisy di situ. Mereka berkumpul untuk memutuskan apa jalan yang mesti ditempuh agar Muhammad tak hijrah, agar Muhammad tak lagi menyampaikan risalah Islamnya. Berbagai macam usulan dikeluarkan. Ada yang usulnya begini, kalau begitu kita usir aja Muhammad. Lalu ada yang membantah, oh kalau kita usir Muhammad nanti dia pergi ke suatu tempat, lidahnya manis, dia gampang mempengaruhi orang, nanti dia bangun kekuatan, lalu kemudian kita diserang dari luar. Jangan, aku tak setuju. Ada pula yang mengusulkan terima, kalau begitu gini aja lah, kita buat semacam kerangkeng peti, lalu kemudian kita kurung dia di situ sampai nanti dia mati. Lalu kemudian ada yang mengatakan, jangan, ini kawan-kawannya nanti tahu, kita tahu orang-orang Muhammad ini orang-orang yang loyalnya luar biasa, nyawa mereka pertaruhkan. Muhammad banyak yang membela, jangan. Akhirnya muncul ide Abu Jahal. Siapa Bapak Ibu? Abu Jahal. Kata Abu Jahal, gini aja lah, aku punya ide. Saya yakin tak satu pun kalian yang akan membantah. Apa usulan wahai Abu Jahal? Abu Jahal itu mendudukannya dulu Pak Abu Hakam. Abu Bapak Hakam seorang yang bijak dalam memberikan keputusan. Tapi sayang kebijakannya dipakai untuk yang tidak baik. Kata Abu Jahal gini aja. Aku punya usulan, kita kumpulkan semua pemuda-pemuda terbaik Quraisy ini, masing-masing suku mengirimkan pemuda terkuat mereka. Lalu kemudian nanti malam kita kepung rumah Muhammad dan kemudian kita bunuh mereka. Kalau nanti dan sehingga kalau semua suku Quraisy mengutusnya, maka tentu nanti suku Muhammad akan berani melawan kita yang banyak ini. Akhirnya diterimalah usulannya Abu Jahal. Kesepakatan mereka siang itu Bapak Ibu dimuliakan Allah direkam baik malaikat Jibril,
kemudian malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita itu diterima Nabi. Lalu kemudian Nabi siangnya hari Kamis ketika itu, macam hari Kamis apa? Hari Kamis 26 Rajab ketika itu 26 Safar, berangkatlah Nabi ke rumah Abu Bakar. Tak biasanya Nabi siang-siang pergi ke rumah Abu Bakar. Nabi menyampaikan, wahai Abu Bakar, sudah saatnya kita untuk hijrah. Nanti malam diatur semuanya di rumah Abu Bakar. Kita pakai apa, ontanya seperti apa, makanan kita bagaimana, perjalanan yang akan kita lewati lewat mananya, diatur di rumah Abu Bakar. Bapak Ibu dimuliakan Allah, maksudnya apa? Setiap apa yang kita lakukan harus ada strategi, harus dipikirkan. Jangan hanya kerja-kerja aja, pikirkan dahulu. Makanya orang tua kita mengatakan sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Dipikir, dibangun strategi. Dan malam datang, Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat pembaringannya, tempat istirahatnya. Ali, malamnya aku akan istirahat. Aku akan berangkat hijrah. Ali, nanti aku berangkat, kau tidur di atas tempat tidurku, lalu kemudian berselimutlah engkau dengan selimutku. Ali bin Abi Thalib tahu Pak, dijelaskan juga resiko yang akan dia rasakan dan akan dia dapati. Tapi Bapak Ibu dimuliakan Allah, dengan iman, ini kekuatan iman itu Bapak Ibu. Iman itu kalau sudah menghujam di dada manusia, runtuh pun langit dia tak akan bergerak walau selangkah pun jual. Begitulah iman kalau sudah kuat. Oke wahai Ali, oke. Singkat cerita, ketika waktu yang sudah ditentukan, orang-orang kafir Quraisy, pemuda-pemuda Quraisy dipimpin Abu Jahal kan sudah bersiap untuk memenggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah keluar dari rumah, Nabi ambil debu pasir, lalu kemudian Nabi taruh di kepala orang-orang kafir Quraisy, anak-anak mudanya. Lalu kemudian Nabi berlalu pergi, dan kemudian di saat itu juga, di saat menabur pasir tadi, Nabi membaca surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim sadda. Di depan mereka ada penghalang, di belakang mereka ada penghalang. Waja'ala min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Terus fa'aghshaynahum fahum la, sehingga mereka tidak melihat. Nabi tidak dilihat oleh orang kafir di saat keluar dari rumahnya. Ada juga orang kemudian Pak, ayat ini dijadikan jimat Pak. Ayat ini dijadikannya jimat. Pas razia, polisi razia, dia kebetulan tak bawa SIM, STNK tak dibawa pulang, spion pun tak dipasangnya. Nah, ada polisi katanya. Dibacanya lah Yasin. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Sampai dekat polisi disemprit sama polisi, "Pri," kata polisi. Minggir. Awak dah baca surah Yasin tapi tertangkap juga. Ternyata polisi lebih hafal Yasin dari awal sampai akhir. Kawan cuma waja'alna min baini aydihim sadda. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, keluarlah Nabi menuju rumahnya Abu Bakar, datangnya Abu Bakar. Bapak Ibu dimuliakan Allah, dalam sirah kita baca, dan pada akhirnya Nabi kan naik bersembunyi dulu di dalam gua Hira selama 3 hari. Disebutkan dalam kitab Ar-Rahimul Maktum itu Bapak Ibu, Nabi naik ke gua Hira yang ada di Jabal Tur itu Nabi jinjit Pak. Bayangkan sama Bapak, dari 100 orang jemaah yang berangkat umroh, yang berangkat haji, paling-paling mungkin cuma 3 orang yang sampai ke gua Hira, ke Jabal Tur. Kenapa? Gua Sur itu rutenya itu lebih berat, lebih sulit dibandingkan dengan gua Hira yang tempat Nabi menerima wahyu. Nah, singkat cerita Bapak Ibu dimuliakan Allah, naiklah Nabi ke gua Hira dan kemudian ke gua Tur, dan Nabi bersembunyi di sana lebih kurang 3 hari lamanya. Kemudian baru Nabi berangkat menuju Madinah Al-Munawwarah. Ketika Nabi berada di gua Hira sampai pagi, orang di gua Tur sampai pagi orang-orang kafir mencari. Ketika Nabi Muhammad keluar, ada orang kafir yang melihat, kalian ngapain di sini?
Ya, kamu menunggu Muhammad, kami siap-siap untuk membunuh Muhammad. Kalian tak tahu Muhammad sudah pergi. Kata ada orang yang melihat Nabi keluar. Masa ya? Ketika mereka intip Nabi, rumah itu buat Muhammad masih tidur di dalam. Mereka tengok ternyata Nabi Muhammad masih intip, tapi ya Muhammad. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika mereka tengok, mereka intip, mereka lebih dekat, ternyata di situ bukan Nabi Muhammad tapi Ali bin Abi Thalib. Apa yang didapatkan oleh Ali bin Abi Thalib? Dibawa Ali bin Abi Thalib ke dekat Ka'bah. Abi Thalib disiksa dan demikian rupa karena mereka tidak mendapatkan info dari Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib. Pulanglah mereka ke rumah Abu Bakar yang didapati putrinya Asma binti Abi Bakar. Karena mereka pun tidak mendapatkan info yang valid dari Asma, pada akhirnya Abu Jahal ditamparnya pipi si Asma sekuat-kuatnya sampai tanggal anjing. Begitu betul derita sahabat dan Rasulullah dalam perjalanan hijrah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, karena waktu kita yang sangat-sangat pendek sekali Bapak Ibu. Ceritanya baru sampai hijrah bermakna pindah. Izin saya 3 menit Bapak Ibu, saya tambah boleh? Saya tambahkan sedikit. Hijrah yang bermakna menurut syariat pengertian yang lebih luas, hijrah dengan makna meninggalkan segala yang tidak baik kepada yang lebih baik. Intinya kita tinggalkan semua yang tidak baik, lalu berubah maksimal untuk melakukan yang baik. Janji Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 218, Allah akan mencurahkan rahmat kepada orang-orang yang mau berubah, kepada orang-orang yang mau berhijrah, dan ampunan serta kasih sayang Allah curahkan kepada mereka. Pada akhirnya, ayat kami teman-teman yang dirahmati Allah, segala kebaikan demi kebaikan Allah mampukan kita untuk melakukannya, dan semua yang buruk-buruk Allah cegah, Allah tahan, Allah jauhkan kita daripadanya. Sebagaimana Allah jauhkan timur dengan barat, utara dengan selatan. Seiring dengan itu, selamat kita di dunia, bahagia di akhirat. Yaumil kiamat kelak Allah kumpulkan kita semua dalam surga yang mulia. Amin ya rabbal alamin.